Halo Sobat Cendekia sekalian, apa kabar? Kita bertemu lagi di video yang akan melakukan review dari eksperimen investasi nabung reksadana saham dari produk Cipta OVO Ekuitas. Ya, jadi buat para Sobat Cendekia yang baru saja menemukan video ini, kami Cendekia Financial Center itu punya konten yang namanya eksperimen investasi. Yang pertama adalah eksperimen investasi dari BNP Paribas Srigadi yang bisa ditonton di playlist video yang tersedia di channel ini. Dan yang kedua itu adalah eksperimen investasi nabung reksadana saham Cipta OVO Ekuitas. Nah, produk ini pada dasarnya ini eksklusif ada di aplikasi OVO. Walaupun dalam perkembangannya ternyata ada beberapa sekuritas dan aplikasi yang juga menjual produk ini seperti Ajaib dan Indoprimer Sekuritas. Nah, jadi skemanya juga sama dengan yang BNP Paribas Srigadi, yaitu nabung secara rutin sebesar Rp10.000 per hari, tidak peduli itu hari kerja ataupun weekend, dan targetnya itu berhenti pada saat 31 Desember 2023. Tetapi bedanya adalah bahwa saya sebenarnya sudah memiliki investasi ini sejak tahun lalu, tepatnya 24 Maret 2022. Tetapi karena waktu itu belum punya ide untuk menjadikan konten YouTube, maka eksperimen investasinya itu akhirnya dimulai pada pertengahan 2023. Ya, jadi ceritanya seperti itu. Oleh karena itu nanti di dalam pembahasannya kalau menemukan kok grafiknya sedikit aneh, ya itu karena sebenarnya saya sudah memulainya sejak 24 Maret 2023. Dan video ini akan membahas bagaimana progresnya pada bulan ketiga sejak saat pertama kali diumumkan bahwa ini akan dijadikan sebagai eksperimen konten YouTube ini. Ya, jadi bulan ketiga yaitu bulan Oktober 2023. Nah, kalau kita lihat ya, perkembangan investasi hanya dari bulan ketiga ini, yaitu dari tanggal 1 Oktober hingga 31 Oktober 2023 itu seperti apa? Nah, jadi kalau kita lihat secara grafik turun ya, karena seperti yang sudah saya jelaskan di video review eksperimen BNP Paribas Srigadi bahwa bulan Oktober itu memang adalah bulan terjadinya capital outflow yang besar dari Indonesia ke luar negeri ya uh, lebih mungkin bahwa larinya itu ke Amerika ya karena waktu itu Oktober itu terjadi yang namanya kenaikan tingkat suku bunga The Fed dan Bank Indonesia belum sempat bereaksi ya karena keputusannya itu terpantau atau selisih 15 sampai 16 hari sehingga tidak punya waktu untuk melakukan penyesuaian sehingga terjadi capital outflow ya orang pada berbondong-bondong beli US dollar entah itu beli US dollarnya itu untuk investasi di saham Amerika atau mungkin ada big fund yang kembali ke Amerika Serikat dalam artian tingkat suku bunga acuannya naik ya lebih baik beli surat utang Amerika saja atau beli bukan beli ya ditaruh deposito di Amerika saja itu lebih aman daripada kalau disimpan di atau diinvestasikan di Indonesia. Ya, jadi kira-kira itu yang terjadi di bulan Oktober ya terjadi capital outflow rupiah hampir menyentuh 16.000 dan waktu itu kacau sekali lah ya tapi kalau yang sudah tahu ya bahwa November ini di bulan November ini itu market kembali naik ya kembali naik rupiah juga semakin mendekati 15.000 lagi karena ada kabar bahwa The Fed itu tidak menaikkan suku bunga lagi. Oleh karena itu, maka yang terlihat di sini ya itu adalah pertumbuhan per unitnya dari Cipta OVO Ekuitas yang dibandingkan dengan uh, komposit yaitu IHSG-nya sendiri, kemudian indeks reksadana saham dan reksadana indeks BNP Paribas Srigadi. Ya, semuanya minus ya bulan kemarin ya. Cipta OVO Ekuitas ini tapi ini ya karena dia termasuk sangat agresif ya profil investasinya meskipun diversifikasinya luas tapi tetap aja karena dia agresif maka dia minusnya yang paling dalam yaitu minus 6,47%. Sementara reksadana indeks BNP Paribas Srigadi ya meskipun dia terkonsentrasi ya tipe portofolionya tetapi karena dia
konsentrasinya itu lebih ke saham-saham blue chip perbankan, ya, nah maka dia meskipun turun tidak separah Cipta Ova Ekuitas. Seperti itu, ya. Tapi kalau dari IHSG sendiri, karena terbantu emiten-emiten IPO ya, termasuk brand, aman, dan cuan itu ya, itu pasti dinaikin sama bandar lah istilahnya gitu, supaya IHSG nggak ikut-ikutan anjlok kayak gini. Maka dia anjloknya cuma 3% aja bulan kemarin. Ya, kemudian indeks reksadana saham pada umumnya itu minus 4,62%. Ya. Jadi memang ini adalah bulan terburuk ya, baik bagi BNP Paribas Serikati maupun Cipta Ova Ekuitas. Terus kemudian kalau kita tarik ya, tapi kalau kita tarik secara jangka panjang sekali ya, kalau ini kan jangka pendek sekali ya, 1 bulan ya. Kalau ini jangka panjang, ya bukan jangka panjang juga sih, jangka menengah doang. Ya, karena cuma 1,5 tahun saja. Tapi setidaknya kalau kita lihat di sini, seandainya ya kita itu time in the market-nya itu cukup panjang ya, horizon investasinya panjang, maka kita masih bisa membukukan keuntungan ya. Jadi anggap aja misalnya ya kita punya berapa juta, kita modelnya bukan nabung saham tapi lamsam ya, lamsam di Cipta Ova Ekuitas maupun BNP Paribas Serikati. Kalau kita tahan sampai dengan akhir Oktober ini, setidaknya masih ada growth ya positif. Cipta Ova Ekuitas itu growth-nya 7,47%, sementara BNP Paribas Serikati 4,77%. Ya, itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan IHSG dan indeks reksadana saham. Ya, karena selama 1,5 tahun terakhir mereka minus ya, IHSG minus 4,22% ya, dan kemudian indeks reksadana saham itu minus 10,08%. Ya, seperti itu. Oke, nah sekali lagi ya, kalau misalnya Anda mau tertarik berinvestasi di reksadana saham ataupun reksadana indeks saham, memang benar-benar disarankan ya bahwa time in the market itu yang paling penting. Asalkan bertahan di market ya 1, 3 tahun, 5 tahun itu pasti akan lebih cuan ketimbang IHSG-nya. Tapi tentu saja ya bagaimana cara memilih reksadana saham atau reksadana indeks saham yang lebih bagus daripada IHSG itu adalah perkara yang lain ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya, kenapa kok bulan Oktober itu paling parah ya, karena ya sama seperti ini ya, sama seperti BNP Paribas Serikati ya di video sebelumnya, bahwa per tanggal 31 Oktober 2023 komposisi portofolio Big Ten dari Cipta Ova Ekuitas itu nyaris sepenuhnya itu negatif ya, dan sama-sama ya dengan BNP Paribas Serikati bahwa ada satu emiten Big Ten yang positif, tetapi positifnya itu hanya naik satu langkah ke atas, yaitu sekitar 0,39%, dan itu hanya terjadi di saham Prodia Widya Usaha atau PRTA. Tapi sementara saham-saham lain ya seperti ICBP, MAPA, ya, terus kemudian NKCL ya, terus kemudian Bank Mandiri, BRI, dan lain sebagainya itu di atas 5% semua minusnya. Ya, ya meskipun bedanya dengan BNP Paribas Serikati adalah bahwa kalau mereka kan ada 6 emiten yang sudah merupakan 70-80% sendiri dari portofolionya. Sementara kalau di Cipta Ova Ekuitas itu dia alokasi dana masyarakatnya itu persentasenya sangat diverse. Ya, tidak ada yang lebih 10%. Paling tinggi itu PRDA, ICBP ya, itu 9% ke atas, kemudian ada MAPA, MAPI, BCA itu ya 8% ke atas, dan semuanya itu antara 7, 6, 4, 3% seperti itu. Ya, kalau BNP Paribas Serikati itu ada 25 emiten, sementara kalau di Cipta Ova Ekuitas, kalau misalnya kita mengacu pada video pertama ya terkait dengan Cipta Ova Ekuitas Guidance, itu ada sekitar puluhan saham, lebih dari 20 kalau nggak salah ya, tapi dalam pemilihannya, dalam keluar masuk semestanya itu cukup lebih sering ya ketimbang reksadana indeks. Nah, portofolio eksperimen nabung reksadana sahamnya sendiri, kalau kita ukur dari start to date ya, yaitu 24 Maret 2022 sampai dengan 31 Oktober 2023, itu kita itu sudah mengeluarkan uang sekitar 1 juta totalnya ya. Tapi kita di sini keuntungannya itu minus ya, minus 5,98% atau sekitar kerugian 68.000. Walaupun
ketika ya video ini dibuat itu minusnya sudah berkurang ya secara persentase maupun secara rupiah ya, karena cukup didorong oleh kenaikan IHSG di bulan November ini. Ya semoga, kita nggak tahu ya, mungkin November sampai Desember itu mungkin efek window dressing juga membantu, tapi ya sekali lagi ya kita nggak tahu The Fed bulan depan itu akan berulah seperti apa lagi. Kalau ternyata The Fed menaikkan suku bunga, maka ya kesimpulannya ya mungkin yang namanya kenaikan November ini hanya sementara. Ya, dan ini kalau secara grafik seperti ini ya perbandingannya antara portofolio DCA ini ya yang menjadi eksperimen nabung Rp10.000 per hari jika dibandingkan dengan metode lump sum, dalam artian kalau kita punya segeplok uang ini tadi 1 juta langsung ditaruh ya sejak 24 Maret, kita diemin aja sekarang seperti apa cuannya dan ISG ya. Kalau kita lihat di sini memang seolah-olah ya strategi lump sum dan jika dilakukan secara jangka panjang itu lebih menguntungkan daripada nabung saham ya, kira-kira seperti itu, karena di sini Cipta Usaha Ekuitas ya sejak 24 Maret sampai 31 Oktober itu masih ada cuan 7,47%. Sementara dengan portofolio DCA, artinya nabung Rp10.000 per hari, ya itu ternyata minusnya malah posisinya minus ya. Jadi ini kan lumayan ini ya, ini kan lebih dari 10% ya selisihnya. Jadi mungkin ya untuk para sobat cendekia yang ingin melakukan yang namanya nabung reksadana saham, mungkin bisa dipertimbangkan ya apakah modelnya itu maunya lump sum kemudian tunggu jangka panjang, atau tetap aja nabung saham ya, tetapi mungkin bukan 10.000 per hari, tapi mungkin nabung sahamnya itu setiap kondisi portofolionya itu minus aja. Jadi kalau positif ya biarin aja positif, nggak usah ditambah. Tapi kalau ketika minus atau bahkan minusnya semakin tinggi, itu jumlah investasinya ditambah. Mungkin itu adalah strategi yang lebih afdol istilahnya ya, atau lebih mantap untuk dijalankan ketimbang model 10.000 per hari seperti ini. Ya silakan ya, kalau ada yang mau bereksperimen lain bisa aja ya gitu. ISG saja minusnya dari 1,5 tahun yang lalu saja tidak separah dengan metode eksperimen seperti ini. Oke, jadi mungkin itu salah satu kemungkinan yang bisa kita pikirkan, mungkin kelak ya tahun depan kita akan ada eksperimen lagi, tetapi eksperimennya itu melibatkan strategi ya, di mana kita kalau nabung sahamnya itu mungkin bukan per hari atau mungkin per minggu atau mungkin per bulan, tapi metodenya adalah kalau misalnya posisinya lagi untung, kita nabungnya sedikit. Tapi kalau posisinya sedang rugi, ya maka kita akan nambahnya lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Mungkin saja itu tema yang menarik. Nah, bagaimana menurut sobat cendekia sekalian? Apakah tahun depan ya setelah tahun ini habis kita mau eksperimen ya seperti itu di sebuah reksadana? Gitu. Silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, sementara ya untuk what's next-nya ya, apa yang harus kita lakukan, kira-kira nanti hasil eksperimen ini kemana, sebenarnya sama aja ya. Kesimpulannya dengan apa yang sudah saya jelaskan panjang lebar ya di video review eksperimen investasi dari BNP Paribas Regati bulan Oktober juga. Ya, jadi pasti ya hipotesisnya adalah hasil eksperimen ini kemungkinan besar akan menghasilkan growth NAV yang negatif pada Desember 2023. Ya, jadi ini kita harus selalu pantau ya, pantau apa yang menjadi kebijakan dari Amerika, terutama The Fed. Ya, karena data inflasi masih di atas 2%, masih belum mencapai targetnya The Fed sendiri. Ya, The Fed itu targetnya adalah di bawah 2%. Terus kemudian suku bunga acuan bisa saja berpotensi naik, dan kalau suku bunga acuan The Fed berpotensi naik, maka ada risiko juga Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga juga. Nah, sehingga resiko capital outflow dari pasar saham itu tinggi. Ya, jadi ada dua kemungkinan, capital outflow ke luar negeri atau capital outflow pindah pasar dari pasar saham ke pasar yang lebih rendah risikonya seperti pasar obligasi dan pasar uang. Ya, sehingga era suku bunga tinggi itu saya perkirakan masih akan berlangsung hingga kuartal 2 2024. Ya, tapi sekali lagi apapun yang menjadi analisa dan kemungkinan yang tertulis di sini, itu bisa saja salah. Tergantung otoritas kita, ya maupun otoritas global, The Fed, Bank Indonesia, pemerintah Amerika, pemerintah Indonesia, ya itu bisa berubah-ubah.
ya, kebijakan bisa berubah sehingga yang namanya insight ke depannya juga bisa saja berubah karena ini semua adalah resiko yang memang tidak bisa didiversifikasi, ya seperti itu. Oke, jadi mungkin ini ya yang bisa saya share terkait dengan hasil eksperimen investasi sementara ini ya dari nabung reksadana saham Cipta Alvo Ekuitas. Bila informasi yang ada di sini bermanfaat, silahkan bisa like video ini, kemudian subscribe channel ini, serta follow atau aktifkan lonceng notifikasi ya supaya bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video kami yang selanjutnya. Akhir kata, ya izinkan saya pamit undur diri untuk menyelesaikan video ini. Cerdas keuanganmu, merdeka finansial. Sampai jumpa.